Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, serta diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini, meskipun secara virtual, kita dapat melangsungkan pembelajaran mata kuliah sosiologi hukum terkait dengan bab budaya hukum suatu masyarakat. Kita tahu bahwa budaya atau perilaku hukum suatu masyarakat ini juga sangat menentukan terhadap mengukur seberapa efektif keberlakuan hukum di dalam masyarakat tersebut. Jadi selain dari substansi dan struktur, budaya hukum suatu masyarakat ini sangat mempengaruhi untuk mengukur seberapa efektif hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meskipun budaya itu sendiri merupakan hal yang lahir asli di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya. Artinya bahwa hukum ini budaya hukum ini erat kaitannya dengan perilaku atau budaya hukum suatu masyarakat yang sifatnya netral. Yang kedua, hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh. Jadi tidak bisa secara parsial hukum dianggap sebagai suatu peraturan, kemudian hanya penegakan. Akan tetapi di dalamnya juga termasuk pranata-pranata sosial, norma-norma sosial yang itu jauh lebih dipatuhi oleh masyarakat dibanding dengan peraturan hukum yang datang kemudian. Kemudian hukum sebagai suatu sistem harus berorientasi kepada suatu tujuan. Jadi pembentukan dan penegakan suatu hukum itu memiliki tujuan yang jelas. Misalkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mencerminkan keadilan. Jadi jelas, itu namanya pengertian bagian dari pengertian suatu sistem. Kemudian yang kedua, lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian. Jadi tidak hanya secara kuantitatif, akan tetapi bagaimana secara kualitatif juga nilai-nilai hukum itu sendiri mencerminkan terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar. Jadi hukum itu bukan hanya satu sistem yang terpisah dari sistem yang lain, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan sistem-sistem lain yang jauh lebih besar. Bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu yang berharga. Maka sosiologi hukum sebagai sistem nilai yang merupakan subsistem dari sistem sosial. Artinya bahwa ketika kita mengkaji suatu masyarakat, maka tidak akan bisa terlepas dari kajian, objek kajian mengenai sosiologi hukum itu sendiri. Jadi suatu masyarakat bagaimana mereka berperilaku, mereka menerima terhadap hukum yang diberlakukan kepada masyarakat itu sendiri. Lauren Friedman memiliki teori the legal system yang mengatakan bahwa legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substansi, dan kultur interaksi. Jadi menurut Lauren Friedman ini, hukum sebagai satu kesatuan sistem itu merupakan operasional yang kompleks yang meliputi struktur,
substansi, dan juga kultur atau interaksi suatu masyarakat. Jadi respon masyarakat terhadap substansi hukum itu bagaimana? Apakah menerima atau menolak? Dari ketiga subsistem ini, ketika ada salah satunya yang bermasalah, maka efektivitas hukum di dalam suatu negara, di dalam suatu masyarakat itu juga akan bermasalah. Misalkan dari strukturnya, struktur ini bisa berupa aparat penegak hukum, kemudian pengadilan, dan juga kelembagaan yang memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, substansi. Substansi ini meliputi nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan itu sendiri. Apakah mencerminkan keadilan, apakah memenangkan hanya bagi pihak-pihak tertentu, menguntungkan bagi pihak-pihak kelompok-kelompok tertentu, atau memang keadilan bagi seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga adalah kultur. Nah, kultur ini merupakan respon atau reaksi masyarakat terhadap peraturan yang didatangkan kepada mereka. Karena terkadang masyarakat itu juga memiliki kultur yang sudah tertanam secara kuat, yang jauh lebih dipatuhi dibanding dengan peraturan yang datang kemudian. Nah, antara ketiganya ini saling memiliki keterkaitan antara struktur, substansi, kemudian budaya hukum. Masing-masing ini saling memiliki hubungan dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi namanya sistem ini kesatuan yang integral, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika satu bermasalah, maka kemungkinan juga akan bermasalah kepada aspek yang lain. Misalkan strukturnya, jadi struktur aparat penegak hukumnya masih bisa disuap. Kemudian lembaga pembentukan perundang-undangannya masih bisa jual beli pasal. Maka secara substansi ini akan berpengaruh kepada produk hasil perundang-undangan yang dihasilkan, yang dilahirkan. Maka ketika strukturnya seperti itu, maka substansinya sudah bisa dipastikan tidak akan mencerminkan keadilan substantif. Demikian juga pola ini akan dipengaruhi oleh budaya hukum. Jadi meskipun substansinya baik, strukturnya baik, akan tetapi secara budaya masyarakat ini menolak karena bertentangan dengan norma-norma sosial yang sudah ada di dalamnya, maka hukum ini juga tidak akan berlaku secara efektif. Nah, budaya hukum itu sendiri berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan. Jadi kerangka normatif ini artinya sebagai pemandu dalam bagi masyarakat dalam kehidupan sosial. Ini yang dimaksud dengan kerangka normatif. Kemudian budaya berfungsi sebagai sistem perilaku, sebagai kontrol sosial. Jadi sebagai sistem perilaku, maka budaya ini akan memberikan nilai-nilai terhadap perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini baik, ini tidak baik, ini sopan, ini tidak sopan. Itu adalah cerminan dari budaya yang ada di dalam satu masyarakat. Meskipun budaya antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain kadang nilai-nilai sistem perilakunya juga berbeda. Hal ini dipengaruhi dari budaya yang sudah terjadi secara turun-temurun di dalam lingkungannya. Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas berlaku dan hukum merupakan
mengkonkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk. Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak kompatibel. Jadi seperti halnya negara yang menjajah wilayah-wilayah yang sudah memiliki budaya sebelumnya. Seperti halnya Belanda ketika datang ke Indonesia, ke Nusantara, masyarakat Nusantara juga sudah memiliki sistem sosial yang tertata dengan baik. Sehingga hukum yang diberlakukan oleh Belanda yang mereka bawa dari negaranya itu sama sekali tidak berlaku secara efektif di tengah-tengah masyarakat wilayah koloninya, wilayah jajahannya. Sehingga dilakukanlah penelitian yang dikepalai oleh Van Vollenhoven pada saat itu, akhirnya diketahui bahwa di tengah-tengah masyarakat Nusantara ini sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum agama dan juga hukum adat. Nah, ini setelah itu baru kemudian ada Islam politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk memecah belah sistem hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Budaya hukum, internal legal kultur yang dimiliki oleh struktur. Jadi aparat penegak hukum ini juga memiliki budaya, ada kalanya baik dan juga ada kalanya buruk. Ini yang dimaksud dengan internal legal culture. Jadi misalkan budaya suap menyuap, budaya korupsi, itu kan juga bagian budaya. Budaya di dalam struktur yang berorientasi kepada hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya ketika budaya anti korupsi meningkat, kemudian anti rasuah, anti suap, itu juga lebih mengarah ke budaya yang lebih mengarah kepada hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah external legal culture, kultur hukum masyarakat pada umumnya. Ini merupakan budaya yang sudah tertanam di tengah-tengah masyarakat ataupun respon terhadap budaya atau peraturan hukum yang datang kemudian. Jadi merupakan respon terhadap gejala-gejala sosial yang datang lebih baru, bukan diwariskan secara turun-temurun. Nah, Daniel Asleff ini seorang budayawan dan juga sekaligus peneliti mengenai agama Islam di Indonesia, mendefinisikan budaya itu membedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah budaya hukum prosedural, yaitu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik. Kemudian yang kedua adalah budaya hukum substantif, yaitu asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Jadi keduanya ini sama-sama nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat, hanya saja yang satu bertujuan, berfungsi untuk menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat, sementara yang satu budaya hukum substantif ini adalah mengukur mengenai nilai adil dan tidak menurut masyarakat itu sendiri. Nah, the law of the non-transferability of law, teorinya Robert Schuman ini yang mengatakan bahwa suatu budaya hukum masyarakat itu tidak bisa ditransplantasikan atau diberlakukan, dipaksakan berlaku di dalam masyarakat yang lain. Artinya bahwa suatu masyarakat memiliki keunikan budaya tersendiri yang itu bisa saja berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Sehingga budaya suatu masyarakat A itu belum tentu
kompatibel, belum tentu bisa diterima oleh masyarakat B. Contohnya seperti yang disampaikan tadi bahwa budaya hukum masyarakat Eropa tidak bisa dipaksakan berlaku pada masyarakat Nusantara. Karena di masyarakat Nusantara memiliki budaya hukum tersendiri yang secara turun-temurun sudah lebih dipatuhi. Hukum harus mendapat dukungan kultural dari masyarakat. Nah, jadi kalau hukum itu tidak mendapat dukungan kultural dari masyarakat, maka sudah barang tentu hukum ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan secara efektif. Hukum merupakan refleksi dari sistem dan nilai sosial masyarakat. Jadi sebisa mungkin hukum ini tidak bertentangan dengan sistem dan nilai sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hukum adalah produk reinstitutionalization of norm. Artinya institusionalisasi norma-norma. Jadi norma-norma yang berlaku secara sosial di tengah-tengah masyarakat kemudian diinstitusionalisasikan, dilembagakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang kemudian diberlakukan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Artinya hukum ini bukan merupakan hal baru, akan tetapi digali dari nilai-nilai yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Hukum yang dibawa penjajah ditolak oleh masyarakat pribumi. Nah, ini yang dicontohkan tadi, bahwa hampir semua sistem penjajahan di muka bumi itu mereka berhasil mengeksploitasi kekuasaan teritorial, tapi secara budaya mereka itu tidak sepenuhnya berhasil menguasai. Apakah itu Inggris, kemudian Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya yang berhasil menjajah beberapa wilayah, mereka tidak sepenuhnya mampu mengubah budaya masyarakat sesuai dengan apa yang mereka bawa dari negaranya masing-masing.